Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Maulana dengan NPM 221201781. Saya dari kelas Perdata 1 dengan dosen Dr. Eka Kurniawati SHMPDI. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas dari pendidikan agama Islam dengan materi yaitu ijtihad. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh, dengan menurut istilah adalah menggunakan seluruh kesanggupan berpikir untuk menetapkan hukum syara dengan jalan mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang melakukan ijtihad itu disebut dengan mujtahid. Nah, kedudukan ijtihad itu adalah sebagai urutan ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah dalam sumber hukum Islam, yakni sebagai operasionalnya. Ijtihad adalah hasil dari pemikiran ulama. Makna kebenarannya adalah relatif, yang artinya tidak mutlak dan sangat kondisional. Selanjutnya adalah macam-macam dari ijtihad. Macam-macam ijtihad itu ada qiyas. Qiyas itu adalah menetapkan suatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya. Kemudian yang kedua adalah ada ijma. Ijma adalah kebulatan pendapat atau kesepakatan semua ahli ijtihad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada suatu masa tentang suatu hukum. Kemudian ada juga ihtisan, yaitu adalah menetapkan hukum suatu perbuatan berdasarkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada istihab, yaitu meneruskan hukum yang telah berlaku di masa lalu yang menganggapnya masih tetap ada atau berlangsungnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Kemudian ada juga masalilul mursalah, yaitu menetapkan hukum yang berdasarkan tinjauan kegunaan atau kemanfaatannya sesuai dengan tujuan syariat Islam. Selanjutnya ada saddu az-zari'ah, ialah suatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang mengandung unsur kerusakan. Selanjutnya ada urf atau adat, yaitu sesuatu yang telah menjadi pantak atau mapan di dalam jiwa dari segi akal dan telah diterima oleh watak-watak yang sehat dan baik. Materi selanjutnya itu adalah cara-cara berijtihad. Cara-cara berijtihad itu yang pertama adalah dalam bentuk mengerahkan pemikiran untuk menetapkan suatu ketentuan, pelaksanaan hukum ataupun ibadah. Nah, cara yang kedua yaitu ijtihad dalam bentuk mengerahkan pemikiran untuk menetapkan suatu ketentuan atau keputusan hukum yang rinci yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh Al-Quran dan Al-Sunnah. Materi selanjutnya adalah kedudukan agama Islam sebagai core ilmu pengetahuan. Nah, untuk memudahkan secara pembahasannya, secara teknis ilmu ini tuh dikelompokkan menjadi dua, yaitu ilmu keagamaan dan ilmu umum. Ilmu keagamaan yaitu ilmu tauhid, yang berarti menceritakan tentang bagaimana keesaan dan mengesahkan Allah. Nah, ilmu umum itu adalah suatu ilmu atau bidang ilmu yang membicarakan tentang ibadah ghairah, mahdoh, atau mu'alamah yang timbul akibat kebutuhan hidup manusia. Kemudian selanjutnya adalah betapa terlihat yang jelas bahwa wahyu Allah itu adalah Subhanahu wa ta'ala, baik Al-Quran dan Al-Karim maupun Al-Quran dan Al-Azim, menjadi sumber atau core semua ilmu pengetahuan yang ada di dalam semesta ini. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan dari hasil resum saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf kepada ibu dan teman-teman seperjuangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.